Go Cat Go. Selamat datang di GoCast, Broadcast Your Story. Kembali lagi dengan saya Asti Lalasati. Kali ini kita mengundang salah satu pembicara dalam episode perizinan, indikator penting bagi iklim investasi sehat. Ada Ibu Danielta selaku Ketua BP Kawasan Tanjung Pinang. Selamat datang Ibu Danielta. Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya Bu ya. Pada seluruh pemirsa GoTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat Sobat GoCast, kita live di laman Facebook kami, gotv.id. Dan jika nantinya teman-teman ingin meninggalkan pertanyaan atau mungkin saran, bisa tinggalkan di kolom komentar yang mungkin bisa kami bacakan pada segmen terakhir nanti. Ibu Danielta, baru-baru ini saya baca artikel tentang pemerintah memasukkan FTZ Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang dalam strategi perbaikan iklim investasi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartanto dalam acara HSBC Economic Forum di Jakarta 16 September lalu, baru-baru ini. Jadi memang diharapkan Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang ini menjadi pusat perbaikan iklim investasi. Untuk itu kita punya tayangan highlight Bu. Ada pendapat dari akademisi terkait perbaikan iklim investasi sehat. Nanti kita simak sama-sama. Go Cat Go. Beberapa permasalahan di sektor investasi di Indonesia masih menjadi momok bagi sebagian investor. Hingga hari ini sejatinya memang banyak investor yang antri masuk ke Indonesia. Namun sayang, tak sedikit pula yang kembali ke negara asalnya. Berdasarkan data BKPM, hingga saat ini terdapat 24 perusahaan yang sudah pipeline masuk ke Indonesia dengan nilai investasi sebesar 708 triliun rupiah. Namun, terhambat merealisasikan investasinya karena tersandung berbagai kasus investasi, antara lain masalah perizinan, pengadaan lahan, serta regulasi atau kebijakan. Demikian pula di Tanjung Pinang yang ditetapkan sebagai wilayah free trade zone oleh pemerintah pusat untuk mempermudah investasi di Indonesia serta memajukan perekonomian suatu daerah. Tentunya perizinan dan regulasi menjadi hal yang utama dalam mewujudkan iklim investasi yang baik. Menurut saya, berkaitan dengan investasi, maka pemerintah hendaknya membuat regulasi yang memudahkan bagi para investor dan juga birokrasi yang tidak terlalu berbelit-belit, sehingga banyak sekali investor yang nantinya tertarik untuk menginvestasikan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Seperti apakah Tanjung Pinang bersama status FTZ yang diembannya memiliki regulasi yang baik untuk suatu iklim investasi? Temukan jawabannya bersama GoCast, Broadcast Your Story. Go Cat Go. Baik Ibu Danielta, tadi kita bicara soal iklim investasi sehat mulai dari perizinan, pembebasan lahan, termasuk regulasi. Benarkah perizinan memang menjadi kendala paling utama Ibu? Selamat sore para pemirsa GoCast. Kalau kita lihat ya, untuk masalah perizinan, sebenarnya pemerintah pusat itu sudah membuat suatu pola yang mana sejak berapa tahun yang lalu untuk mempermudah proses perizinan bagi para investor yang masuk ke Indonesia khususnya. Nah, untuk di Kepri, kita ini sebenarnya beruntung. Kepri ini ada 4 kawasan atau 4 daerah yang ditetapkan sebagai kawasan free trade zone. Nah, ini juga termasuk Batam, Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun. Nah, untuk masalah proses perizinan, kita melihat ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti contohnya membuat satu wali kota Batam menjadi juga ketua BP Batam. Nah, ini supaya dengan harapan investor itu tidak ragu-ragu. Jadi itu ada satu keputusan yang akan diambil oleh satu orang yang bisa memahami seluruh proses perizinan tersebut. Nah, selama ini kan ada dilema. Contohnya kita lihat di Batam ada dilema, tetapi dilema ini pelan-pelan akan dirangkum dengan dijadikannya satu
Kepala BP Batam, Wali Kota Batam. Nah ini akan nanti kedepannya juga akan ada proses integrasi seluruh BP yang akan diharapkan nanti outputnya apa? Outputnya adalah seluruh proses perizinan itu tidak akan menjadi kendala lagi. Jadi tidak ada lagi dengan Pemda, dengan BP itu harus menjadi satu. Jadi satu pemahaman bahwa targetnya Indonesia harus memperbaiki ekonomi. Apalagi dengan COVID seperti sekarang ini, di mana banyak negara sudah kolaps ya, banyak sudah ekonominya runtuh. Nah Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah strategis seperti apa. Jalan satu-satunya adalah menarik investasi sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi juga manfaat momen sekarang ini ya, terus terang aja ada perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Ya? Itu juga momen yang sangat berharga sekali. Di mana ini info terakhir yang saya dapatkan, itu ada 1 juta perusahaan di Tiongkok. 1 juta perusahaan di Tiongkok itu akan keluar karena adanya terjadinya sedikit ketegangan seperti itulah antara Tiongkok dan Amerika. Nah 1 juta ini berapa sih yang bisa kita tarik untuk masuk ke Indonesia, dan mereka juga melihat wait and see. Kalau kawan-kawannya yang lain yang sudah masuk ini bertahun-tahun tidak bisa jalan karena beberapa hal, ya tadi ada masalah lahan, masalah perizinan, itu kan menjadi referensi yang juga tidak bisa membawa nama baik Indonesia untuk di dunia investasi. Tapi mengutip dari pendapat Ibu tadi, saya bisa mengelaborasikan dengan data dari The Economist. The Economist juga mencatat Indonesia ini menjadi negara ketiga tujuan investor di Asia setelah Tiongkok dan India. Tapi tetap saja banyak sekali problematika terkait perizinan yang sering muncul. Kita lihat di media tentang bagaimana investasi-investasi ini tersandung, pembebasan lahan, perizinan dan lain sebagainya. Kembali kepada FTZ, Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Bu. Tadi Bu bilang kita ingin menyerap 1 juta. Berapa persen sih yang bisa kita serap? FTZ sendiri punyakah target proporsi PMAD 80%, PMDN 20% saja, atau bagaimana Bu? Seimbangkah? Ya, kita sebenarnya dalam konsep ini ya, selalu kawan-kawan dari PMA itu pengen berinvestasi. Tapi karena mereka orang asing, ya mereka selalu membandingkan. Kenapa Vietnam gampang? Seminggu udah bisa mereka bekerja, seminggu proses. Ya, di Cina mungkin hanya 1 atau 3 hari proses. Nah di Indonesia bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang ini dengan kebijakan Presiden Jokowi sudah banyak hal yang dibuat. Seperti contohnya ada OSS, ya, kemudian satu pintu, perizinan 1 pintu. Itu kan sebenarnya untuk memudahkan. Jadi investor itu harus dimudahkan bagaimana mereka itu bisa nyaman, ya, mereka membawa uang, mereka bekerja dengan nyaman. Nah kalau target, FTZ juga sebenarnya punya target. Kita setiap tahun itu selalu ada target berapa investasi yang harus masuk. Nah tapi selalunya kadang-kadang teman-teman asing itu agak kesulitan juga, karena mereka begini, mereka masuk itu juga kita selalu sejajarkan atau kita mitrakan dengan pengusaha daerah. Jadi PMDN-nya. Jadi kita tidak juga meninggalkan kawan-kawan pengusaha daerah lokal lah gitu. Jadi misalnya ada di satu sektor mereka punya potensi, misalnya di bidang apa, infrastruktur, misalnya membangun resort, hotel, itu kita selalu mencari, kita kontak Kadin atau kontak Gapensi atau apalah yang kira-kira mau nggak bermitra. Dan teman-teman luar pun sebenarnya lebih senang bermitra gitu, lebih senang bermitra karena dengan bermitra ini mereka juga meminimalkan masalah-masalah yang akan muncul karena ada proses-proses yang mungkin mereka tidak kuasai, aturan hukumnya seperti apa, dengan masyarakatnya seperti apa, seperti itu, kira-kira seperti itu. Bu, kalau untuk insentifnya sendiri, ketika perusahaan atau investasi yang masuk PMA atau PMDN, insentif yang mereka terima setara atau berbeda? Ya kalau sama saja. Pokoknya di kawasan FTZ itu baik PMA maupun PMDN sama saja. Perlakuan kita sama. Bu, lalu investasi di Indonesia ini kan syarat utamanya adalah bebas DNI, daftar negatif investasi. Bidang usaha apa saja sih yang ditargetkan dari kawasan FTZ Tanjung Pinang? Bicara soal beda kawasan Tanjung Pinang. Kita untuk di Tanjung Pinang itu ada memang 2 kawasan yang sangat berbeda jauh peruntukannya. Daerah Kecamatan Bukit Bestari, di mana itu Dongpak, itu memang khusus untuk industri, dan di wilayah Senggara itu untuk Central Business District, semacam kita mau bikin kota baru atau seperti smart city, apa istilahnya, suatu kota yang benar-benar bisa menggambarkan itulah kedepannya seperti itu dengan sistem digital, sistem apa segala macam. Itu kita udah hire dengan tadi sebelumnya kan sudah beberapa kali sampaikan, itu sudah ada negara yang bermitra
bermitra dengan Indonesia seperti itu. Dan ini insya Allah saya juga baru pulang dari Jakarta, alhamdulillah kabar bagus, jadi positif. Positif apa yang nih, Bu? dari Korea itu masuk. Wah, luar biasa, kabar bahagia Iya, nih ya Bu ya, iya, positif ini- yang sangat membawa kebahagiaan ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Oktober ini mereka akan turun survei ke Tanjung Pinang, ya. Kemudian mereka akan membuat desain dan akan meng-hire teman-teman ya dari berbagai negara lah gitu. Tapi leading sektornya Kemenko dan dari negara Korea. Dari negara Korea. Bu, ini agak sedikit sensitif tapi saya rasa mungkin bisa dibantu dijawab. Undang-Undang Nomor 25 Bu tahun 2007 tentang pasal 10 tentang penanaman modal kan mengamanatkan nih. Ya. Investor harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Iya. Bagaimana jika PMA investor asing di kawasan FTZ? Apakah ada pengecualiannya? Karena kan kita free trade zone. Iya. Apakah TKA bebas atau memang tetap prioritasnya harus tenaga kerja Indonesia? Ya, kalau mau jujur, sebenarnya kita ini memang harus mengedepankan SDM Lokal. Itu memang target kita. Malah saya pun 80% sampai 90% itu SDM lokal. Teman-teman yang sudah masuk pun memberdayakan SDM lokal. Ya, saya tahu betul karena kita sering juga ke lapangan, kita pantau-pantau juga walaupun saya tidak setiap hari ke lapangan, tapi ketika saya ke lapangan saya lihat ternyata memang teman-teman lokal yang direkrut sebagai pekerja. Nah, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita tenaga kerja kita itu untuk melakukannya ya atau mengerjakannya. Dia memang butuh tenaga ahlinya. Tenaga ahli, dan itu juga kita betul lihat kalau memang memang ini teknologinya memang harus begini, ini harus begini, yang kita juga tidak tersedia SDM-nya ya mungkin kita akan koordinasi ya, mungkin ambil di luar Kepri dulu, misalnya di Jawa gitu kan, kita akan koordinasi. Kalau tidak juga ya mungkin ya salah satunya ya mereka memasukkan tenaga asing. Tenaga asing. Itu. Tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu Iya, tadi itu ya. Bu, tapi kalau sejauh yang bisa dikerjakan oleh SDM kita, itu kita tetap prioritaskan SDM kita yang untuk bekerja di kawasan investasi dan pengusaha-pengusaha tersebut. artinya memang bahwa adanya FTZ kan memang diperuntukkan juga untuk kesejahteraan masyarakat lokal Ya, ya, seperti yang jelas, kita bicarakan betul. sebelumnya Bu. Betul, Nah, kalau misalnya PMA, investor asing masuk, katakanlah Tiongkok, Korea, syarat apa yang wajib mereka penuhi Bu sebagai investor? Apakah memang harus PT kah, joint venture kah, ada minimal modal nggak sih Bu yang harus mereka pertimbangkan iya. ketika masuk FTZ? Kita ingin tahu juga Bu. Iya, kalau PMA itu ada minimal di mereka punya investasi gitu ya, mungkin sekitaran 1 sampai 2 juta dolar US ya. Kemudian kalau untuk syarat-syaratnya harus dalam bentuk perusahaan itu jelas, Yes. karena kan harus dalam bentuk badan hukum. Nah, itulah kan kenapa kadang-kadang mereka pun ketika masuk ke Indonesia statusnya PMA, tapi mereka join. Memang kalau di di negara kita ini misalnya kan dari notaris mereka bikin. Jadi mereka misalnya join ya PMA sama PMD. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, mereka juga lebih senang kalau bermitra dengan pengusaha lokal atau pengusaha tempatan, karena banyak hal yang pengusaha tempatan bisa turun Bantu tangan, juga dan bantu bantuan ya, hukum, bantuan sosial ya memahami juga. masyarakat, budaya, apa semua itu kan juga pengusaha lokal yang lebih paham karakter tempatan tersebut. Nah, kalau pengusaha asing itu mereka juga terkategori atau tergolong itu PMA ketika mereka punya saham. Mungkin ya 50-50 itu sudah tergolong PMA. Kalau di BKPM ya seperti itu. Kalau kasusnya di Tanjung Pinang, kebanyakan PMA atau PMDN yang sudah tercatat di BP kawasan Tanjung Pinang? Kayaknya 50-50 deh. 50-50 ya Bu ya? Iya. Tapi target kedepannya bagaimana Bu? Apakah ancang-ancangnya Bu yang sudah Iya. mungkin masuk pipeline? Karena kan saya dapat data bahwa sebenarnya banyak sekali investor pengen masuk Indonesia, Iya. mungkin termasuk Tanjung Pinang. Iya. Yang ngantri ini PMDN apa PMA? Kalau untuk Tanjung Pinang sendiri? Iya, Ibu dalam minggu lalu itu sekitar tanggal awal-awal September ya, itu tanggalnya maaf lupa, itu diundang oleh himpunan kawasan industri yang ada ya HKI Kepri dari kawasan industri. Jadi mereka itu memiliki channel. Jadi seluruh Indonesia itu HKI itu ada di 99 daerah. Nah, jadi himpunan kawasan industri mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, di HKI itu tadi kenapa Ibu berani bilang ada 1 juta pengusaha dari Tiongkok, pengusaha asing yang ada di Tiongkok akan keluar ya gitu. Itu mereka sudah menghubungi HKI Kepri
dan berminat untuk di Kepri. Berminat Ya, untuk jadi kita kemarin sudah sepakat untuk membuat MOU untuk kerjasama. Yang itu yang termasuk diskusikan ke Menko, Ibu Mhm. pulang dari Jakarta, tapi sudah seminggu istirahat lah ya. Jadi Sudah karantina mandiri ya, Bu, ya? mandiri gitu. Jadi kita harus tahu diri kan, kalau di Jakarta itu kita harus menjaga juga. Iya, Nah, betul, jadi betul. asli tak usah takut kan gitu Siap, kan. Bu. Nah, Kita tetap physical distancing ya, iya, Sobat Gokes ya. iya. Jadi di situ alhamdulillah kita sudah kerjasama di mana HKI dan BP Tanjung Pinang itu sepakat sama-sama mengawal investasi dari berbagai bidang. Jadi bagaimana menarik investor masuk, lalu kemudian investor ini kita kawal sehingga mereka nyaman, mereka bisa berhasil berinvestasi di Kota Tanjung Pinang. Baik, saya ingin mengkaitkan dengan kondisi terkini, Bu. Ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, angka ketertarikan investor ke Tanjung Pinang stabilkah atau naik turun? Ya sebenarnya kalau kita mau jujur melihat semua orang, semua negara itu dilema ya, mau keluar kadang pesawatnya nggak ada. Contohnya Tiongkok aja, Tiongkok itu untuk pesawat ke Jakarta aja masih belum, yang secara resmi itu masih belum ada. Maksudnya itu penerbangan resmi negaranya dari misalnya Beijing ke Jakarta itu belum ada secara resmi. Nah negara-negara lain juga seperti itu. Indonesia juga termasuk dalam daftar 50 negara yang nggak bisa kita Iya, kunjungi. iya, betul, Sebenarnya betul. sedih miris gitu kan, tapi ya Travel restriction ini iya, ya, Bu, ya, tapi untuk itu Indonesia harus bangkit ya kan. Ya, masyarakat kita juga khususnya generasi muda jangan juga menganggap COVID ini hal-hal yang remeh seperti itu kan. Nah, karena begitu kita naik angka COVID-nya, itu orang melihat Indonesia tidak prospek untuk Rawan jadinya ya, Bu, rawan ya. dan seperti itulah kira-kira. Berarti meskipun tadi ada harapan 1 juta tanpa adanya dukungan semua pihak termasuk dari Iya. angka pandemi ini bisa Betul. jadi angka itu juga tidak akan Iya, tercapai. itu mimpi. Memang kita berusaha maksimal. Kita Iya. ada kontak, kita udah kirimkan kita punya brosur, atau udah kita kirim, ibu udah presentasi di mana-mana seperti itu kan, udah kirimkan juga kita punya slide brosur prospek kita di Tanjung Pinang. Tapi kalau orang takut masuk gara-gara wah Tanjung Pinang merah gitu kan, Tanjung Pinang merah, malah arah merah ke hitam-hitaman, gue sampai nggak Merah mau. ke hitam-hitaman, merah marun ya, Bu ya. Tapi kalau tadi kita bicara soal COVID, Bu, yang merahnya kita nanti akan bicara soal perizinannya merah nggak di Tanjung Pinang. Oh, Saya akan gitu. undang narasumber Siap, lainnya supaya siap. kita tahu kondisi perizinan untuk investor di Tanjung Pinang merah, hitam atau bagaimana. Iya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di GoCast, Broadcast Your Story. Go Cast. Go